Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini, kami selaku kelompok 3 akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Demokrasi dan Teokrasi Iran. Langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Kurnia. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi dan teokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu. Demokrasi didasari oleh prinsip kedaulatan rakyat, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Demokrasi dipercaya sebagai sistem terbaik dalam membentuk hubungan partisipasi politik rakyat dengan kekuasaan pemerintah. Negara demokrasi Islam yang berpijak pada 11 prinsip, yakni yang pertama, Al-Quran sebagai norma konstitusi tertinggi. 2. Para hakim muslim dan pengadilan tinggi hendaknya mengukur keselarasan rancangan undang-undang dengan Islam. 3. Berpedoman pada ketentuan musyawarah. 4. Membentuk badan perwakilan. 5. Pemilihan umum yang bebas untuk memilih wakil-wakil rakyat. 6. Keputusan musyawarah bersifat mengikat semuanya. 7. Legislasi undang-undang atau hukum baru yang menyangkut persoalan baru dan berkembang yang secara eksplisit tidak terdapat dalam syariat dengan syarat tidak bertentang dengan tujuan syariat. 8. Membentuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara sejajar untuk menjalankan fungsinya. 9. Kepala pemerintah harusnya yang paling bertakwa agar menjaga syariat dengan sungguh-sungguh. 10. Pemimpin eksekutif tidaklah harus seorang muslim dan tidak pula harus seorang laki-laki. 11. Pemilihan kepala pemerintahan negara Islam dapat mengadaptasi beragam sistem dan prosedur karena tidak ada ketetapan pasti di dalam syariat dan sejarah Islam. Selanjutnya, pengertian teokrasi. Teokrasi merupakan sebuah sistem politik yang pada praktik menjalankan pemerintahannya berpegang pada kedaulatan Tuhan. Secara fundamental, teokrasi memang dititikberatkan pada wakil Tuhan dan pemimpin umat. Namun, pada zaman sekarang, teokrasi yang murni sudah jarang, atau bahkan tidak ada negara yang menerapkan sistem politik tersebut. Berdasarkan teori negara teokrasi, sumber asal kekuasaan bermuara dari kekuasaan dewa atau Tuhan serta kekuatan supranatural di luar kemampuan manusia, yang kemudian kekuasaan tersebut diturunkan kepada siapa yang berhak mendapatkannya. Untuk memahami teori negara ketuhanan ini, pertama dapat kita pilih menjadi dua bagian, yakni teokrasi primitif dan teokrasi modern. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dewi. Demokrasi Iran. Secara konstitusional, Iran adalah negara yang berbentuk Republik Islam. Republik mengindikasikan sistem pemerintahan, sedangkan Islam menjelaskan isi sistem tersebut. Sebagai republik, Iran berarti memakai sistem demokrasi yang warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpinnya sejalan dengan konstitusi yang berlaku. Dan dengan Islam, pemerintah meski ditegakkan atas dasar ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip Islami, dan digerakkan pada poros yang Islami pula. Berdasarkan hal itu, Republik Islam adalah sistem pemerintahan yang seluruh warga negaranya mempunyai hak untuk memilih kepala negara mereka untuk masa jabatan tertentu, dan ajaran-ajaran serta prinsip-prinsip Islam menjadi inti dan dasarnya. Dasar negara Iran berdasarkan pada agama Islam mazhab Syiah Imam Ja'fari. Dalam menciptakan prinsip ini, maka haruslah bersistem supremasi kaum ulama, yang dimana seseorang pemimpin agama memiliki hak dalam memberikan fatwa keagamaan dan juga memegang kekuasaan tertinggi dalam ketatanegaraan. Prinsip pemerintahan oleh faqih dan hukum Islam diabadikan di konstitusi negara Iran. Konstitusi negara Iran memiliki institusi-institusi demokrasi yang melengkapi sebuah sistem pemerintahan parlementer dengan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya,
Teokrasi Iran. Republik Islam Iran cenderung pada sistem politik teokrasi jenis teodemokrasi. Teodemokrasi merupakan perpaduan antara unsur ketuhanan dan kemanusiaan, yang dalam konteks ini Republik Islam Iran masih melibatkan rakyat dalam menjalankan pemerintahannya. Terlihat dalam berbagai pemilihan umum serta eksistensi partai politik di Republik Iran menunjukkan bahwa peran rakyat masih sangat berpengaruh dalam pemerintahan negara tersebut. Terlepas dari itu, unsur ketuhanan dengan nama negara Islam serta pemimpin negara diharuskan memiliki jiwa pemimpin serta iman Islam yang mumpuni. Sistem pemilihan kepala negara merupakan orang yang memiliki otoritas tertinggi dalam sebuah negara. Dalam konteks ini, pemilihan seorang kepala negara dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut oleh masing-masing negara. Hal ini menjadi bagian penting dalam perjalanan pemerintahan demi terciptanya sebuah negara yang sejahtera, karena pemimpin negara sangat berpengaruh terhadap tujuan sebuah negara tersebut. Republik Islam Iran, yang merupakan negara dengan model sistem politik teokrasi, memiliki metode atau sistem tersendiri dalam menentukan seorang kepala negara. Dalam pemilihan seorang kepala negara atau dalam konteks ini, yaitu wali faqih. Republik Islam Iran cenderung pada Dewan Ahli untuk memilih wali faqih tersebut. Dewan Ahli sendiri merupakan para ulama yang berkewarganegaraan Iran dan dipercaya untuk memilih wali faqih sebagai kepala negara dan imam di Republik Islam Iran. Baiklah, kalian pasti bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan wali faqih? Saya persilahkan Mas Pancu untuk menjelaskan. Wilayatul fikih secara sederhana berarti sebuah sistem pemerintahan yang kepemimpinan di bawah kekuasaan seorang faqih yang adil dan berkepentingan dalam urusan agama dan dunia atas seluruh kaum muslimin di negara Islam, yang bersumber dari kekuasaan dan kedaulatan absolut Allah Subhanahu wa taala atas umat manusia dan alam semesta. Dalam bentuk aplikatifnya di Iran, pemimpin tertinggi Walidatul Fiqih ini disebut juga dengan rahbar dan wali al-am. Tugas dan fungsi Walidatul al-Faqih sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan lembaga-lembaga hukum Islam. Yang kedua, melaksanakan hukum Islam. Yang ketiga, membangun kembali tata negara yang adil. Keempat, memungut dan memanfaatkan pajak sesuai ajaran agama. Kelima, menentang segala bentuk agresi, mempertahankan kemerdekaan dan integritas teritorial tanah Islam. Keenam, memajukan pendidikan. Yang ketujuh, memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial. 8, memberi pelaku dan yang sama terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi. 9, mencegah kemiskinan. 10, memberi pelayanan manusia secara umum. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk penjelasan dan kelengkapan yang lebih jelas, teman-teman bisa membaca makalah kami. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di komentar atau bisa melalui WA Group. Bila ada kesalahan dalam tutur kata kami, kelompok 3 mengucapkan mohon maaf dan juga terima kasih atas perhatian teman-teman. Tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada Bapak Lukman Hakim selaku dosen fikih siasah kontemporer yang memberi dukungan untuk kami menyelesaikan makalah ini. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.